Tragis, detik-detik KA Sribilah Utama tabrak mobil Avanza ditabrak, 9 penumpang meninggal. Tragedi memilukan terjadi perlintasan sebidang tanpa palang pintu Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu 21 Januari 2026 kemarin. Sebuah mobil Toyota Avanza berpenumpang 9 orang tertabrak KA Sribilah Utama. KA Sribilah Utama ini merupakan layanan KA kelas eksekutif dan bisnis di wilayah Sumatera Utara yang menghubungkan Kota Medan dengan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Mobil terseret sejauh 300 meter dan seluruh penumpangnya meninggal. Adapun korban meninggal yakni Abdul Qadir Al-Jailani 42 tahun, Rizal 59 tahun, Daratul Laila 50 tahun, Risnawati 57 tahun, Muhammad Hafiz 6 tahun, Muhammad Rafka At-Taqih 2 tahun, Asrah 80 tahun, Sri Devis 41 tahun, dan Zaitun 50 tahun. Penyebab kecelakaan antara kendaraan dan kereta yang menewaskan 9 orang ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dikutip dari Kompas.com, PLT Manajer Humas KAI di FREI Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo mengungkapkan kronologi singkat kecelakaan yang menewaskan 9 orang tersebut. Menurut Anwar, masinis kereta KA Sribilah Utama sudah membunyikan suling lokomotif berulang kali saat mengetahui ada kendaraan yang berada di jalur kereta. Namun peringatan itu diperhatikan oleh sopir kendaraan sehingga terjadi kecelakaan. Minibus tiba-tiba muncul dari arah samping melintas di lokasi perlintasan sebidang tanpa palang pintu tanpa sempat berhenti. Diduga sopir tidak sempat menengok ke kanan dan kiri sehingga insiden tidak terhindarkan. Ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Kamis 22 Januari 2026, dikutip dari Kompas.com. Adapun kereta baru berhenti sekitar 300 meter dari lokasi palang pintu. Anwar menyebut seluruh penumpang dan kru kereta tidak ada yang terluka. Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Firman Darmansyah mengatakan, setelah tertabrak, mobil Toyota Avanza sempat terseret hingga 300 meter. Akibatnya, 8 penumpang meninggal di lokasi kejadian, sedangkan seorang lainnya meninggal di rumah sakit. Jadi tindakan awal yang kami lakukan meliputi mengevakuasi korban yang terjepit, membawa korban ke rumah sakit, serta mensterilkan tempat kejadian perkara guna memastikan kelancaran penanganan, ujar Firman. Pihaknya kini masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut. Sementara itu, para jenazah kini telah diserahkan ke pihak keluarga yang berada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Tragedi memilukan ini terjadi di perlintasan sebidang yang tidak memiliki palang pintu pengaman di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Lokasi ini memang dikenal rawan karena tidak adanya pembatas fisik yang menghalangi kendaraan saat kereta akan melintas. Kondisi perlintasan tanpa palang pintu ini menjadi faktor risiko utama yang sering menyebabkan kecelakaan serupa di berbagai wilayah. Ketidakhadiran petugas penjaga di titik tersebut membuat keselamatan sepenuhnya bergantung pada kewaspadaan para pengendara jalan raya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 21 Januari 2026, yang seketika menggemparkan warga sekitar lokasi kejadian. Jalur perlintasan sebidang tersebut kini menjadi fokus perhatian publik terkait standar keamanan transportasi kereta api di Sumatera Utara. Kereta api yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah KA Sribilah Utama, yang merupakan salah satu layanan andalan PT KAI di FREI Sumatera Utara. Kereta ini melayani rute jarak jauh yang menghubungkan Kota Medan dengan Rantau Prapat di Kabupaten Labuhan Batu. KA Sribilah Utama dikenal sebagai layanan kelas eksekutif dan bisnis yang memiliki kecepatan cukup tinggi saat melintasi jalur antar kota. Perannya sangat vital dalam mobilitas warga Sumut. Namun sayangnya perjalanan kali ini terhenti akibat insiden berdarah di Tebing Tinggi. Seluruh kru dan penumpang yang berada di dalam gerbong kereta dilaporkan selamat tanpa mengalami luka-luka.
Namun benturan keras tersebut menyebabkan operasional kereta sempat terganggu karena harus dilakukan sterilisasi jalur pasca kecelakaan. Sebuah mobil Toyota Avanza menjadi objek yang tertabrak dalam insiden ini, di mana kendaraan tersebut diketahui mengangkut total 9 orang penumpang. Seluruh orang yang berada di dalam mobil tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang sangat parah. Daftar korban tewas meliputi berbagai rentang usia, mulai dari lansia berumur 80 tahun hingga balita berusia 2 tahun. Kehilangan 9 nyawa dalam satu unit kendaraan menjadikan kecelakaan ini sebagai salah satu tragedi transportasi paling maut di awal tahun 2026. 9 korban yang meninggal dunia adalah Abdul Qadir Al-Jailani, 42 tahun, Rizal, 59 tahun, Daratul Laila, 50 tahun, Risnawati, 57 tahun, Muhammad Hafiz, 6 tahun, Muhammad Rafka Atakih, 2 tahun, Asrah, 80 tahun, Sri Devi, 41 tahun, dan Zaitun, 50 tahun. Tragedi ini menghabiskan hampir seluruh anggota keluarga yang berada di dalam mobil tersebut. Berdasarkan keterangan PLT Manajer Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Yuli Prastyo, minibus tersebut tiba-tiba muncul dari arah samping menuju perlintasan. Mobil dilaporkan melintas begitu saja tanpa sempat berhenti terlebih dahulu untuk memastikan keamanan jalur. Padahal posisi kereta sudah sangat dekat dengan titik perlintasan saat mobil tersebut masuk ke jalur KA. Kejadian yang berlangsung sangat cepat tersebut membuat insiden tidak terhindarkan lagi. Bagian samping mobil dihantam keras oleh lokomotif hingga menyebabkan kerusakan total pada badan kendaraan dan merenggut nyawa seluruh penghuninya. Pihak KAI menegaskan bahwa masinis KA Sri Bilah Utama telah menjalankan prosedur keselamatan dengan benar sebelum benturan terjadi. Masinis diketahui sudah membunyikan suling lokomotif atau klakson kereta berulang kali sebagai tanda peringatan. Meskipun suara suling lokomotif terdengar nyaring, sopir kendaraan diduga tidak memperhatikan atau tidak mendengar peringatan tersebut. Alhasil, mobil terus melaju ke tengah rel tepat di saat kereta api melaju dengan kecepatan tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa peringatan dini dari kereta api sudah diberikan secara maksimal. Namun kelalaian dalam memperhatikan tanda peringatan di perlintasan sebidang tetap berujung pada konsekuensi yang sangat fatal bagi pengendara mobil. Daya dorong yang dihasilkan oleh KA Sri Bilah Utama mengakibatkan mobil Toyota Avanza tersebut terseret hingga jarak yang sangat jauh. Dari titik benturan awal, mobil terus terdorong di depan lokomotif sejauh kurang lebih 300 meter. Jarak terseret yang sangat jauh ini menunjukkan besarnya energi kinetik kereta api dan sulitnya melakukan pengereman mendadak. Akibat terseret di atas rel, kondisi mobil mengalami rusak berat hingga hampir tidak berbentuk lagi. Kereta baru benar-benar bisa berhenti total setelah menempuh jarak 300 meter dari lokasi awal tabrakan. Kondisi mobil yang terjepit di kolong lokomotif membuat proses evakuasi menjadi sangat sulit dan memakan waktu lama bagi petugas di lapangan.